Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran PJOK kelas 9 bersama saya Andi Mukti. Nah, sekarang kita ketemu ke pertemuan kelima, yaitu aktivitas permainan bola kecil. Permainan bola kecil itu banyak, terdiri dari permainan rondes, main kasti, softball, dan lain-lain. Nah, untuk hari ini kita belajar bermain rondes. Permainan rondes adalah permainan bola yang kecil dengan teknik dasar yang hampir sama dengan permainan kasti, yaitu melempar, menangkap, memukul, ditambah dengan keterampilan mengetik, maksudnya ngecas ya, dan menghindari sentuhan bola. Nah, tujuannya yaitu memukul bola dengan sekuat tenaga, kemudian berlari mengelilingi lapangan untuk mendapatkan nilai. Di sini ada beberapa istilah dalam permainan rondes itu. Ada namanya ball. Maksudnya bola yang dilambungkan tidak berada di atas tempat memukul atau dapat dikatakan salah. Itu ball. Yang kedua strike. Strike itu bola yang dilemparkan oleh seseorang, yaitu berada tepat di atas tempat pemukul antara lutut dan bahu pemukul. Jadi ketentuan bola yang dimaksud dengan strike di sini itu bola yang betul, yang dipukul. Nah, yang betul itu berada di antara lutut dan bahu. Kemudian di situ ada istilah out, yaitu bola yang dipukul jatuh di luar garis batas pelari. Yang berikutnya bis. Bis itu adalah tempat berhenti atau tempat hinggap bagi seorang pemukul atau pelari. Berikutnya pitcher. Pitcher itu pelambung bola yang berasal dari penjaga. Berikutnya home base. Base itu tempat memukul bola. Kemudian ada istilah lagi mengetik, itu mematikan lawan dengan menyentuh bola. Terus berikutnya membakar. Membakar itu maksudnya mematikan lawan dengan menyentuh atau menegang bola sebelum pelari sampai ke bis yang dituju. Terus home run, yaitu pemukul yang pukulannya mampu membuat pemukul tersebut bisa kembali ke ruang bebas secara langsung. Jadi kalau dalam main kasti itu home run itu balik pergi istilahnya. Sudah mukul sampai ke tempat hinggap terakhir, pulang lagi. Itu yang istilah namanya home run. Kemudian berikut aktivitas pembelajaran gerakan melempar bola. 1. Gerakan melempar bola melambung seperti parabola. Jenis lemparan ini dimanfaatkan untuk mengirim bola jarak jauh. 2. Gerakan melempar bola mendatar setinggi bahu. Lemparan bola mendatar setinggi bahu ini biasanya digunakan untuk sasaran jarak pendek. Ketiga, gerakan melempar bola menyusur tanah. Kesalahan yang sering terjadi dalam melakukan lemparan jenis ini adalah sumber gerak. Kemudian 4, gerakan melempar bola bagi pelambung atau pitcher tadi. Pitcher tadi merupakan pemain yang berdiri di tengah lapangan. Tugasnya melambungkan bola yang akan dipukul oleh pemukul. Keterampilan yang dibutuhkan seorang pitcher adalah keakuratan, ketepatan lemparan ke sasaran yang dituju. Kemudian B, aktivitas pembelajaran gerakan menangkap bola. 1. Gerakan menangkap bola melambung. Itu sering kesalahan yang sering terjadi dalam menangkap bola lambung ini adalah posisi kaki tidak satu garis dengan arah datangnya bola. 2. Gerakan menangkap bola mendatar. Kesalahan yang terjadi dalam menangkap bola lambung ini adalah kedua tangan kaku saat menerima bola. 3. Gerakan menangkap bola menyusur tanah. C. Aktivitas pembelajaran gerakan memukul bola. Keterampilan memukul bola merupakan unsur yang penting dalam permainan rondes, karena semakin bagus kualitas pukulan seseorang, maka bola akan terlempar jauh sehingga menyulitkan regu penjaga. Nah, kesalahan yang sering terjadi saat memukul bola menggunakan tongkat pemukul adalah
timing atau saat bola datang tidak tepat dengan pukulan, sehingga bola sering lolos dari pukulan. Berikut aktivitas pembelajaran kombinasi gerakan bermain rondes. 1. Aktivitas pembelajaran lempar tangkap bola di tempat dan sambil bergerak. Nah, tujuan gerakan ini yaitu latihan untuk meningkatkan keterampilan dalam menangkap bola yang datang dari berbagai arah. 2. Aktivitas pembelajaran gerakan lempar tangkap bola dengan lecutan tangan berpasangan di tempat, dilanjutkan dengan gerakan maju mundur. 3. Aktivitas pembelajaran gerakan lempar tangkap bola dengan ayunan atas, ayunan samping, dan bawah. 4. Aktivitas pembelajaran gerakan melambung dan menangkap bola yang dilakukan 3 orang. 5. Aktivitas bermain dengan gerakan bola lambung. 6. Aktivitas bermain dengan bola dipukul dan dilambungkan dari arah samping depan. Terus pelajaran berikutnya, aktivitas pembelajaran bermain rondes menggunakan peraturan yang dimodifikasi. Jadi setiap regu dibagi 2 kelompok sama banyaknya antara laki-laki dan perempuan. Kemudian regu penyerang, giliran pemukul, berusaha mendapatkan angka sebanyak-banyaknya dari hasil pukulan bola dan lari menuju tiang hinggap. 3. Regu bertahan atau regu yang menjaga itu berusaha mematikan lawan dengan cara melempar bola ke bis atau tempat hinggap. Lalu waktu bermain itu 15 sampai 20. Ini peraturan yang dimodifikasi, maksudnya dalam pelajaran rondes ya. Kalau yang sebenarnya itu permainan rondes ini ditentukan oleh inning. Inning itu maksudnya 1 regu jaga dan 1 regu masuk memukul. Itu yang dimaksud dengan inning. Kemudian yang kelima, regu yang paling banyak mengumpulkan angka dinyatakan sebagai pemenang. Permainan rondes memiliki jumlah pemain sebanyak 4 orang, masing-masing tim terdiri dari 12 dan memiliki 6 pemain cadangan. Ada juga yang memainkannya dengan 9 orang di setiap tim. Tim dalam permainan rondes terbagi 2, yaitu tim jaga dan tim serang. Tim jaga memiliki tugas menangkap bola dan mematikan lawan, sedangkan tim serang bertugas memukul bola dan berlari menuju bis yang telah ditentukan. Cara bermain rondes dipastikan terlebih dahulu bahwa jumlah pemain telah ditentukan sesuai, yaitu 12 atau 9 orang di setiap tim. Dalam menentukan yang bertugas menjadi tim jaga atau tim penyerang dilakukan dengan cara diundi atau pemilihan secara acak. 3. Para pemukul bola memiliki nomor urut untuk memukul bola sehingga bisa melakukan persiapan sebelum giliran memukul. Berikutnya, dalam permainan ini pemukul bola tidak boleh mendahului nomor pemukul di depannya sebelum gilirannya tiba. Jika melanggar, maka bisa dikenakan sanksi untuk pemukul tersebut. Berikut kesempatan bagi pemukul untuk memukul bola dengan baik, yaitu sebanyak 3 kali agar dia bisa berlari menuju bis yang selanjutnya. Ketika pemain dari tim penyerang berlari menuju bis selanjutnya, maka tim penjaga boleh mematikan lawan dengan cara mengetik atau membakar bis tersebut. Pada setiap bis atau marka pada lapangan rondes hanya boleh diisi oleh 1 orang pemain saja. Jadi tidak ada, misalnya ada 1 orang sudah di tempat hinggap, ada teman 1 lagi masuk, itu tidak boleh. Cuma hanya 1. Lama permainan rondes ditentukan dengan inning. Dalam 1 inning, setiap tim akan mendapatkan kesempatan 1 kali menjaga tim jaga dan 1 kali tim penyerang. Pertukaran dilakukan ketika tim jaga mampu menangkap bola sebanyak 5 kali atau ketika tim jaga mampu mematikan tim penyerang sebanyak 6 kali. Nah, kemenangan dalam permainan rondes ditentukan berdasarkan jumlah poin yang didapatkan masing-masing tim. Yang paling banyak mengumpulkan poin
maka tim tersebutlah yang akan menjadi pemenang. Tim akan mendapatkan nilai 1 poin ketika mampu melewati 1 bis. Jadi kalau ada bisnya 5, dia bisa lari 5 itu berarti nilainya 5. Dan akan mendapatkan poin jika dia mampu melewati seluruh bis sehingga kembali ke ruang tunggu atau home run. Jadi home run itu yang saya katakan tadi, dia mukul, lari ke bis terakhir, kembali lagi. Jadi seharusnya 5 bis yang dia lewati harusnya poinnya 5 karena dia bisa home run, pulang pergi, maka dapat nilai 6. Tim akan mendapatkan nilai 1 poin ketika mampu melewati 1 bis dan akan mendapatkan 6 poin jika mampu melewati seluruh bis hingga ke ruang home run. Tidak akan mendapatkan nilai atau poin ketika pemukul bola atau terkena tik atau dibakar oleh tim penjaga. Nah, kemudian ini ada tugas pada hari ini, cukup sekian dan kita lanjutkan nanti di pertemuan ke-6 permainan bulu tangkis. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.